Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiah, NIM 2038103. Saya dari Prodi Pendidikan IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk perilaku remaja yang menyalahgunakan internet. Pengertian perilaku. Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang mempunyai bentang yang sangat luas, mencakup berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan internal seperti berpikir, persepsi, dan emoji juga merupakan perilaku manusia. Faktor yang mempengaruhi perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu A. Faktor-faktor predisposisi, B. Faktor-faktor pemungkin atau enabling factor, C. Faktor-faktor penguat untuk dapat berperilaku sehat positif dan dukungan fasilitas saja. Pengertian remaja. Remaja atau istilah lainnya Adros Koneb berasal dari kata ado koneskren yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah ini mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja juga dikenal sebagai periode yang mengkaji hubungan antara mekanisme penyesuaian psikologis dengan kondisi-kondisi sosial yang memfasilitasi atau mempengaruhinya. Remaja adalah periode peralihan perkembangan dari anak-anak ke masa dewasa yang dimulai sekitar usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-21 tahun. Remaja memiliki keragaman yang sangat tinggi, variasi etnis, kultur, sejarah, dan jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan gaya hidup mencirikan pengalaman hidup mereka. Sejarah internet. Internet pada awalnya dikembangkan oleh Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19, dan semulanya teknologi ini dipergunakan sebatas untuk keperluan militer. Pada saat ini, di negara maju internet hampir menjadi kebutuhan primer. Layanan yang ditawarkan internet pun semakin lengkap, komunikatif, dan memanjakan konsumen dalam arti akses internet. Pada awalnya, jaringan internet di Indonesia lebih kenal dengan nama Paguyuban Network. Paguyuban Network ini memiliki arti semangat, kekeluargaan, atau kerjasama terjadi berikut akrab di antara para anggotanya. Pengembang teknologi ini, orang yang pertama kali sukses menghubungkan internet di Indonesia adalah Joseph Luhukai. Dia adalah seorang pakar komputer dan ekonomi yang berhasil mengembangkan jaringan WinNet yang melibatkan 5 universitas di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan internet, yaitu dampak positif. Internet sangat memberikan pengaruh positif bagi remaja. Banyak remaja yang mendapatkan ilmu dengan bantuan internet, bahkan tugas-tugas sekolah sekalipun kini terasa lebih mudah dengan mencairnya di internet. Kalau dulu orang harus membuka berbagai jenis buku dan koran untuk mencari tahu tentang suatu informasi atau dengan menyimak radio dan televisi. Beberapa manfaat internet bagi remaja antara lain yaitu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan, B. sebagai sumber tambahan belajar yang belum dimengerti di sekolah, C. membuat pelajar terbiasa dengan teknologi komputer dan informasi, D. menggunakan teknologi telekonferensi. Dampak negatif. Banyak manfaat yang mereka peroleh dari internet, terutama dalam proses komunikasi dan penggalian informasi. Namun tidak sedikit yang menyalahgunakan penggunaan internet itu. Tidak sedikit remaja yang malas belajar karena hampir semua waktunya untuk keperluan hura-hura melalui internet. Adapun hal negatif yang ditimbulkan internet antara lain A. Kejahatan.
kejahatan penculikan terhadap remaja melalui jejaring sosial. B. Membuat remaja menjadi malas karena waktu untuk bekerja, membantu orang tua, atau belajar tersisa untuk bermain internet. C. Para remaja menjadi terlalu bergantung pada internet. D. Pikiran para remaja teracuni oleh sesuatu yang dapat merusak moral seperti film, gambar, foto-foto, baca yang bersifat pornografi. E. Sosialisasi remaja dalam masyarakat berkurang. F. Mereka jarang keluar rumah. Mereka lebih suka menatap komputer atau laptopnya untuk bermain internet hingga lupa waktu. Studi kasus tentang dampak kemudahan akses internet pada smartphone terhadap penyimpangan perilaku seksual pada remaja. A. Perkembangan perilaku seksual remaja. Pemahaman masyarakat tentang seksualitas masih kurang sampai saat ini. Pemahaman tentang perkembangan seksualitas, termasuk pemahaman tentang perilaku seksual remaja, merupakan salah satu pemahaman yang penting, sebab masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa. Kurangnya pemahaman tentang perkembangan seksualitas remaja akan merugikan bagi remaja sendiri maupun keluarganya, sebab para remaja mengalami perkembangan yang penting, yaitu kognitif, emosi, sosial, dan seksual. 1. Perkembangan seksual. Banyak hal yang berubah dari remaja ketika memasuki fase pubertas, seperti perubahan fisik serta tingkah laku. Remaja memproduksi hormon dalam jumlah yang banyak. Hal ini membuat perilaku dan emosi yang berlebihan. 2. Perilaku seksual. Perilaku memiliki pengertian yang luas. Perilaku yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dilakukan atau dialami oleh seseorang. 3. Cara-cara remaja menyalurkan dorongan seksual. Banyak hal yang dapat dilakukan remaja untuk memperoleh kepuasan seksualitasnya. Cara-cara tersebut dimulai dengan hal-hal yang ringan, hanya seperti menarik perhatian lawan jenis, sampai dengan bersenggaman dengan lawan jenis. 4. Bentuk penyimpangan perilaku seksual. Semua orang yang telah mengalami masa puber pasti pernah merasakan rangsangan seksual yang berasal dari dirinya sendiri maupun orang lain. Pengertian smartphone. Telepon cerdas atau biasa disebut dengan smartphone merupakan salah satu teknologi informasi dan komunikasi canggih saat ini yang menawarkan kemampuan tinggi untuk mengakses informasi dengan lebih mudah yang 24 biasa terhubung dengan internet. Mengemukakan telepon cerdas adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. Adapun beberapa layanan internet yang dapat diakses melalui smartphone adalah media sosial, game online, dan internet browser. A. Media sosial. B. Game online. C. Internet browser. Dampak negatif pengguna smartphone. A. Mengganggu perkembangan. B. Menurunkan prestasi belajar. C. Menurunkan konsentrasi. D. Efek radiasi. E. Rawan terhadap tindakan kejahatan. F. Sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. G. Pemborosan. H. Menciptakan lingkungan pergaulan sosial yang tidak sehat. I. Merusak akhlak. Contoh penyalahgunaan internet. 1. Upload foto tindakan senonoh. 2. Berbagi foto korban kecelakaan. 3. Berbagi foto korban perang. 4. Berbagi foto anak kecil merokok. 5. Berjudi atau taruhan di media sosial. 6. Membuli di media sosial. Penyimpangan perilaku remaja. Kleiner dan Meyer dalam buku Narwoko dan Suyanto membedakan 4 sudut pandang pengertian tentang perilaku penyimpangan di kalangan remaja. Pertama, dari sudut pandang secara statistikal adalah perilaku yang jarang atau tidak sering dilakukan. Kedua, pandangan secara absolut atau mutlak disebut bahwa masyarakat menetapkan aturan secara jelas.
3. Pandangan reaktif berkaitan dengan reaksi ataupun respon masyarakat. Keempat, pandangan secara normatif bahwa penyimpangan itu adalah pelanggaran dan bertentangan terhadap norma sosial. Faktor penyebab penyimpangan. 1. Pergeseran peran keluarga. Keluarga adalah tempat utama dan pertama untuk mendidik pembentuk kepribadian anak. 2. Lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Di samping lingkungan keluarga yang kurang mendidik, lingkungan sekolah pun menghadapi banyak persoalan dan dalam hubungan dengan pembinaan pengembangan kepribadian anak. 3. Lemahnya kontrol sosial dari lembaga masyarakat. Penyimpangan perilaku remaja terhadap nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat dapat pula terjadi karena masyarakat itu sendiri mudah mentoleransi, memberikan kelonggaran dalam pengawasan. 4. Kegagalan sosialisasi. Ketidakberhasilan seorang individu dalam melakukan sosialisasi di lingkungannya dapat disebabkan oleh tindakan kemampuannya mengadaptasi perilakunya dengan nilai dan aturan yang ada di masyarakat. 5. Pengaruh negatif media massa. Dalam era globalisasi dewasa ini, pengaruh media massa baik media cetak maupun elektronik sangat potensial membawa pengaruh negatif di kalangan remaja. 6. Pemberian label atau julukan dari masyarakat. 7. Kesenjangan sosial ekonomi. Bentuk-bentuk penyimpangan perilaku remaja di perkotaan. Bentuk-bentuk perilaku negatif remaja yang umum. 1. Penyalahgunaan narkoba. 2. Tawuran antar pelajar atau geng. 3. Pengguna minuman keras dan mabuk-mabukan. 4. Merokok. 5. Seks bebas. Upaya mengatasi penyimpangan perilaku remaja pada saat ini. 1. Keharmonisan lingkungan keluarga harus tetap terjaga dengan baik. 2. Kontrol dan arahan orang tua terhadap teman sepermainan harus tetap dilakukan. 3. Kontrol tegas dari masyarakat atau pihak yang berwenang dalam menerapkan sanksi terhadap sekebudayaan masyarakat. 4. Selektif dalam mengakses informasi di media massa untuk menghindarkan diri dari pengaruh negatif. 5. Remaja diharapkan dapat menemukan figur yang mampu memberikan teladan terhadap anak. 6. Cemoohan atau ejekan dari masyarakat terhadap perilaku negatif remaja sehingga mereka malu untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma. Itulah tadi penjelasan saya tentang bentuk perilaku remaja yang menyalahgunakan internet. Apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas dan kurang enak bagi pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.